Setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah kecil. Namun bagi Dina, langkah itu membawanya ke belahan dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah perbedaan budaya dan bahasa, ia berjuang menemukan tempatnya di rumah megah majikannya di Afrika. Tak disangka, kehangatan hati mulai menyelinap di tempat yang seharusnya hanya menjadi ruang kerja. Tetapi, bagaimana jika perasaan yang tumbuh itu justru menantang semua batasan yang ada? Inilah kisah tentang keberanian, cinta, dan takdir yang tak terduga. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Terima kasih. Dina adalah seorang gadis muda asal Jawa Tengah, dengan senyum manis dan tubuh mungil yang selalu menarik perhatian siapapun yang bertemu dengannya. Lahir dari keluarga sederhana, ia memutuskan untuk merantau demi membantu perekonomian keluarganya. Sebagai seorang tenaga kerja wanita, TKW, ia menerima tawaran untuk bekerja di Afrika, sebuah tempat yang sebelumnya hanya ia dengar lewat televisi atau pelajaran di sekolah. Hari keberangkatannya penuh dengan haru. Ibunya terus memeluk Dina, mengingatkan agar tetap menjaga diri dan berdoa. Ingat, nak, kerja keraslah, tapi jangan lupa menjaga harga dirimu, pesan ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Dina mengangguk sambil menyembunyikan kegugupannya di balik senyumnya yang hangat. Sesampainya di Afrika, Dina terpesona oleh pemandangan yang sangat berbeda dari kampung halamannya. Udara panas menyambutnya begitu ia keluar dari bandara, tetapi kehangatan dari orang-orang yang ia temui sedikit meredakan rasa cemasnya. Ia dijemput oleh seorang pria parubaya bernama Emer Adewale, yang ternyata adalah asisten dari majikannya. Keluarga kaya asal Nigeria. Rumah tempat Dina bekerja sangat megah, dengan halaman luas yang dipenuhi pepohonan dan bunga-bunga eksotis. Majikannya, seorang pria muda bernama Alex Okonkwo, adalah seorang pengusaha sukses yang tinggal bersama ibunya, Madame Florence. Alex, dengan tubuh tinggi dan kulit gelap yang bersinar, memiliki karisma yang tak bisa diabaikan. Namun, ia dikenal sebagai pria yang tegas dan serius. Hari-hari pertama Dina bekerja cukup berat. Ia harus menyesuaikan diri dengan budaya baru, bahasa yang belum ia kuasai sepenuhnya, dan aturan rumah yang ketat. Namun, Dina adalah gadis yang cekatan dan rajin. Madame Florence menyukai kepribadiannya yang ceria dan selalu tersenyum meski pekerjaan menguras tenaga. Suatu hari, Dina sedang menyiram bunga di taman belakang ketika Alex tiba-tiba muncul. "Kau yang baru bekerja di sini, ya?" tanyanya dengan nada dingin. Dina mengangguk gugup sambil menjawab dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. "Yes, sir. My name is Dina." Alex mengangguk tanpa banyak berkata-kata, tetapi dari sorot matanya, Dina bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sejak saat itu, Dina sering merasa diperhatikan oleh Alex. Meski pria itu jarang berbicara langsung padanya, hari-hari berlalu, dan perlahan Dina mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia belajar beberapa frasa dalam bahasa lokal dan mengenal lebih dekat para staf di rumah itu. Namun, yang tak pernah ia duga adalah perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Setiap kali Alex berada di dekatnya, jantung Dina berdegup lebih cepat. Ia tahu betul bahwa perasaan ini tak seharusnya ada. Alex adalah majikannya, seorang pria yang hidup di dunia yang sangat berbeda dari dirinya. Sementara itu, Alex juga mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Dina. Cara gadis itu tertawa kecil ketika berbicara dengan para staf lain, keuletannya saat bekerja, dan tatapan mata polosnya yang selalu memancarkan semangat. Namun, Alex tahu bahwa membiarkan perasaan itu tumbuh bisa menjadi masalah besar. Mereka berdua berada di jalan yang sama, tetapi dengan tembok besar di antara mereka. Akankah perbedaan itu mampu disatukan oleh takdir? Atau justru menjadi halangan yang tak teratasi? Kisah Dina dan Alex baru saja dimulai, dan perjalanan mereka penuh dengan teka-teki yang menanti untuk dipecahkan. Hari-hari di rumah keluarga Okonkwo mulai terasa lebih ringan bagi Dina. Ia telah mengenal setiap sudut rumah dan memahami kebiasaan majikannya, termasuk rutinitas Alex yang seringkali bekerja hingga larut malam. Meskipun masih menjaga jarak, Dina tak bisa menahan dirinya untuk tak mengagumi sosok pria itu dari kejauhan. Pada suatu sore yang cerah, Dina sedang membersihkan ruang perpustakaan. Ia tak menyangka Alex akan masuk ke ruangan itu. "Kau selalu terlihat sibuk," ujar Alex sambil melirik tumpukan buku yang Dina rapikan. Dina terkejut dan hanya tersenyum kecil. "Saya suka bekerja, sir." Itu membuat waktu terasa lebih cepat. Alex mendekat, menatap Dina dengan pandangan yang sulit diartikan. "Kau berbeda dari orang-orang yang pernah bekerja di sini sebelumnya. Apa kau tidak merasa kesepian di tempat yang jauh dari rumah?"
Tanyanya. Pertanyaan itu membuat Dina terdiam sejenak. Ia kemudian menjawab dengan suara lirih, "Terkadang, Sir. Tapi saya percaya, jika saya melakukan yang terbaik, saya tidak akan menyesali keputusan saya untuk datang ke sini." Jawaban itu membuat Alex tersenyum tipis. Ada sesuatu dalam diri Dina yang membuatnya merasa nyaman. Sesuatu yang mengingatkan pada kesederhanaan dan kejujuran yang jarang ia temui dalam hidupnya yang penuh dengan ambisi dan persaingan. Seiring berjalannya waktu, interaksi kecil seperti itu mulai menjadi lebih sering. Alex tak lagi hanya melihat Dina sebagai pekerja rumah tangga, melainkan sebagai seorang individu dengan cerita dan perjuangan hidupnya sendiri. Di sisi lain, Dina mulai memahami bahwa di balik sikap dingin Alex, ada sisi hangat yang jarang ia tunjukkan. Namun, tidak semua orang di rumah itu senang melihat kedekatan mereka. Madame Florence mulai curiga dengan perubahan sikap Alex. Ia memperhatikan bagaimana putranya lebih sering berada di rumah dan meluangkan waktu di taman atau ruang keluarga, tempat Dina sering bekerja. "Alex, apa yang sedang terjadi?" tanyanya suatu malam saat mereka sedang makan malam berdua. "Tidak ada apa-apa, Bu. Saya hanya merasa rumah ini lebih hidup belakangan ini," jawab Alex singkat sambil menyembunyikan senyum kecil. Namun, Madame Florence tidak mudah dibujuk. Ia tahu ada sesuatu yang sedang berkembang. Sesuatu yang bisa membawa masalah jika tidak dikendalikan. Bagi Madame Florence, perbedaan status sosial dan budaya adalah halangan besar yang tak bisa diabaikan. Di sisi lain, Dina mulai merasa cemas. Perasaannya pada Alex semakin kuat. Tetapi ia sadar bahwa hubungan antara pekerja dan majikan hampir mustahil terjadi. "Aku harus tetap fokus pada pekerjaanku," gumamnya pada diri sendiri. Namun, hatinya tak bisa berbohong. Takdir mulai menempatkan keduanya dalam situasi-situasi yang memaksa mereka untuk menghadapi perasaan masing-masing. Apakah mereka akan menyerah pada realita yang memisahkan mereka, atau justru berani melawan segala rintangan demi sesuatu yang lebih besar? Kedekatan Alex dan Dina mulai menimbulkan gosip di kalangan staf rumah tangga. Bisik-bisik terdengar di sudut-sudut ruangan, menyebut nama mereka berdua dengan nada heran atau cemoohan. Dina merasa risih. Tetapi ia memilih diam dan tetap fokus pada pekerjaannya. Suatu hari, Madame Florence memanggil Dina ke ruang kerjanya. Wajahnya serius, matanya menatap Dina dengan tajam. "Dina, aku mendengar beberapa hal tentangmu dan Alex. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya tanpa basa-basi. Dina terkejut, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Tidak ada apa-apa, Madam. Saya hanya melakukan pekerjaan saya seperti biasa," jawabnya dengan suara bergetar. Madame Florence menghela napas panjang. "Dina, kau gadis yang baik. Tapi kau harus ingat tempatmu. Alex adalah anakku, dan aku tidak ingin ada masalah di rumah ini. Fokuslah pada pekerjaanmu, dan jangan mencoba melampaui batas." Dina mengangguk dengan patuh, meski hatinya terasa perih. Setelah pertemuan itu, ia semakin menjaga jarak dari Alex. Namun, Alex justru merasa ada yang berubah. Ia mencoba mencari Dina dan berbicara dengannya. Tetapi Dina selalu menghindar dengan alasan pekerjaan. Pada suatu malam, saat Dina sedang membersihkan ruang makan, Alex datang menghampirinya. "Dina, apa yang terjadi? Kenapa kau menjauh dariku?" tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Dina menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. "Saya tidak ingin membuat masalah, Sir. Saya hanya seorang pekerja di sini. Tolong mengerti." Alex terdiam sejenak, lalu berkata, "Dina, kau lebih dari itu bagiku. Aku tahu ini tidak mudah, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku." Kata-kata itu membuat hati Dina bergetar. Namun, sebelum ia sempat menjawab, langkah kaki terdengar mendekat. Madame Florence muncul di ambang pintu, menatap mereka berdua dengan wajah dingin. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanyanya tegas. Situasi itu membuat suasana menjadi tegang. Dina hanya bisa terdiam, sementara Alex mencoba menjelaskan. Namun, pandangan Madame Florence jelas menunjukkan ketidaksetujuannya. Malam itu menjadi awal dari konflik yang lebih besar, yang akan menguji kekuatan cinta mereka. Di tengah perbedaan yang ada, kehidupan di rumah keluarga Okonkwo telah mencapai puncak ketegangan. Dina merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana setiap langkahnya akan menentukan masa depannya. Setelah malam itu, Madame Florence semakin keras terhadapnya. Ia memutuskan bahwa Dina harus segera dikirim kembali ke Indonesia untuk menghindari lebih banyak konflik. "Kau sudah cukup lama di sini, Dina. Aku pikir waktumu bersama kami sudah selesai," ujar Madame Florence dengan nada dingin. Dina hanya mengangguk,
menerima keputusan itu meski hatinya terasa hancur. Ia tahu bahwa tetap tinggal hanya akan memperumit situasi, namun Alex tidak tinggal diam. Ketika ia mengetahui keputusan ibunya, ia langsung mendatangi Dina. "Kau tidak harus pergi. Aku akan berbicara dengan ibu," katanya dengan nada tegas. "Tidak, Alex," jawab Dina, suaranya gemetar. "Ini sudah keputusan yang terbaik. Aku tidak ingin membuat lebih banyak masalah untukmu atau keluargamu. Tapi aku mencintaimu, Dina," kata Alex tanpa ragu. Kata-kata itu membuat air mata Dina mengalir. Ia juga mencintai Alex, tetapi ia tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk melawan semua perbedaan yang ada keesokan harinya. Sebelum Dina sempat meninggalkan rumah, Alex membuat pengumuman besar di hadapan keluarganya. "Aku tidak peduli dengan perbedaan status atau budaya. Aku mencintai Dina, dan aku akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya." Madam Florence marah besar. "Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, Alex. Perbedaan ini tidak akan pernah berhasil. Kau harus berpikir tentang reputasi keluarga kita." Namun, Alex tetap pada pendiriannya. "Aku tahu apa yang aku inginkan, Bu. Dan aku tidak akan membiarkan cinta ini berlalu begitu saja." Keputusan Alex membuat Madam Florence akhirnya menyerah. Ia menyadari bahwa putranya benar-benar mencintai Dina, dan bahwa menentang mereka hanya akan membuat situasi semakin buruk. Dengan enggan, ia memberikan restunya. Beberapa bulan kemudian, Dina dan Alex menikah dalam upacara sederhana yang memadukan budaya mereka berdua. Perbedaan yang sebelumnya dianggap sebagai penghalang kini menjadi kekuatan yang memperkaya hubungan mereka. Dina merasa seperti hidup dalam mimpi, tetapi ia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari keberanian mereka untuk melawan rintangan bersama. Namun, kebahagiaan Dina tidak berhenti di sana. Setelah pernikahan, Alex mendukung Dina untuk melanjutkan pendidikannya, sesuatu yang pernah ia impikan tetapi tidak pernah tercapai. Dengan semangat dan dukungan penuh dari Alex, Dina berhasil menyelesaikan pendidikan di bidang kuliner, sebuah bakat yang sejak lama ia miliki. Pasangan itu kemudian membuka restoran kecil di kota tempat mereka tinggal, menggabungkan cita rasa masakan Indonesia dan Afrika. Restoran tersebut menjadi simbol perpaduan budaya mereka, menarik perhatian banyak orang dan mendapatkan pengakuan luas. Dina tidak hanya menemukan tempat di hati Alex, tetapi juga di tengah masyarakat yang dulu terasa asing baginya. Di sisi lain, hubungan Dina dengan Madam Florence perlahan membaik. Madam Florence mulai melihat keuletan dan ketulusan Dina, menyadari bahwa ia adalah bagian penting dalam hidup Alex. Ketika Madam Florence akhirnya datang ke restoran mereka untuk makan malam bersama, air mata haru tak dapat ditahan. Hubungan yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi kehangatan keluarga. Dina akhirnya merasa hidupnya lengkap. Ia tidak hanya menemukan cinta sejati, tetapi juga mengejar impian dan membangun kehidupan yang penuh makna bersama orang-orang yang mencintainya. Kisah ini menjadi bukti bahwa kebahagiaan sempurna dapat diraih ketika keberanian, cinta, dan usaha bersatu.